Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur malam ini kita bisa bertemu kembali lagi secara virtual untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih berkenan memberikan firman-Mu kepada kami, menolong kami melewati hari-hari kami dengan firman yang akan menerangi jalan hidup kami, yang akan memampukan kami untuk terus melangkah sekalipun lewati lembah maut. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan sampai di rumah Bapa di surga. Kiranya firman yang kami renungkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tolong hamba-Mu, tolong umat-Mu, dan berkatilah saluran internet yang dipakai sehingga tidak terjadi gangguan selama pemberitaan firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam ini adalah bergumul dengan Tuhan. Wrestling with God. Saudara, satu tema yang mungkin tidak terlalu banyak dari antara kita menggumulkan tema ini. Kita mungkin kalau orang Kristen bicara tentang bergumul ya, kita sangat familiar dengan istilah ini. Orang agama lain mungkin nggak terlalu familiar dengan istilah bergumul. Kita biasa bergumul dengan pekerjaan begitu ya. Anak-anak muda mungkin lagi bergumul dengan studi, dengan masa depan, dengan mencari teman hidup, saudara-saudara ya. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan lagi bergumul, saudara-saudara ya. Dengan masalah pekerjaan, masalah keluarga, saudara-saudara ya. Dan banyak hal, saudara-saudara yang kita gumulkan. Saudara ya, kita familiar dengan itu dan seringkali kita mengucapkan itu ya saudara. Saya masih bergumul Pak. Kapan menikah? Nanti dulu masih bergumul dan sebagainya. Saudara, pada waktu kita berkata masih bergumul, saudara, apa yang ada di dalam benak kita? Biasanya saudara-saudara yang kita maksudkan dan yang kita lakukan, praktekkan ya, pada waktu kita mengatakan bergumul, itu kita memikirkan saudara-saudara ya, segala kemungkinan. Ini pilihannya ini kalau ambil keputusan A, konsekuensinya B, C, D, E, begitu ya. Ambil keputusan F, keputusannya G, H, I, J dan sebagainya saudara ya. Kita mencoba untuk memikirkan segala sesuatu, segala macam kemungkinan. Dan kita mempertimbangkan kita dengan akal kita saudara-saudara ya. Dan kalau misalnya sebisa mungkin dapat ambil sesuatu keputusan yang low risk ya, yang paling rendah resikonya saudara-saudara, lalu kita ambil saudara-saudara. Dan kita berpikir, nah ini namanya bergumul saudara ya, bergumul. Kita lagi sedih, kita bergumul. Kita lagi disakiti sama orang, lalu sulit sekali mengampuni. Saya masih bergumul Pak, begitu ya. Bagaimana mau mengampuni orang itu? Saudara, biasanya kalau orang itu makin dekat dengan kita, dan kalau udah makin dekat, lalu sesuatu yang salah dilakukan, biasanya lukanya itu makin dalam dan makin lama, dan untuk disembuhkan, dipulihkan ya saudara-saudara ya. Singkat kata, semua kita bergumul saudara-saudara ya. Permasalahannya saudara, apakah saudara membawa pergumulan itu lalu melibatkan Tuhan di dalam pergumulan kita? Dan sampai pada titik kita bergumul dengan Tuhan saudara ya. Pada waktu kita bicara bergumul dengan Tuhan saudara, ini menjadi hal yang sulit juga ya. Bagaimana mungkin wrestling with God ya. Apa artinya saudara kita bergumul dengan Tuhan? Kalau saudara memang familiar dengan Alkitab, pada waktu kita bicara tentang bergumul, maka yang ada di benak kita pertama kali adalah kita mengingat Yakub, saudara. Karena Yakub yang bergulat dengan Tuhan, saudara-saudara, ketika dia mau berhadapan dengan Esau. Dan di dalam pergulatan di malam yang gelap itu, saudara-saudara, lalu dia berkata satu kalimat yang kita sering ingat ya, aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku, saudara-saudara ya. Ada satu pergumulan pribadi, tetapi sebetulnya bukan cuma pribadinya Yakub sendiri, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Yakub juga mengerti akan janji Tuhan. Dan mungkin di dalam pergumulan itu juga saudara ada pemikiran bagaimana dengan janji Tuhan yang digenapi kalau misalnya akan berhadapan dengan Esau,
lalu misalnya dia dipenggal kepalanya dan selesai, saudara-saudara ya. Dan di dalam bagian itu mungkin ada satu pemikiran, strategi untuk mencari jalan keluar dan mungkin juga untuk membantu Tuhan menggenapkan rencananya, saudara-saudara ya. Tapi yang jelas ini pergumulan yang real, saudara ya, sesuatu yang real yang dialami bukan saja oleh Yakub, tetapi oleh tokoh-tokoh besar juga di dalam Alkitab. Dan kalau kita membandingkan ya mereka dengan orang Kristen hari ini, kita melihat ini sesuatu hal yang agak sedikit kurang ya saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang bergumul dengan Tuhan, itu di dalam satu artikel atau buku yang saya baca saudara, dia bahkan memakai istilah ya, kira-kira ya hampir 20 istilah ya. Hanya mau ngomong tentang bergumul aja ya. Dimulai dengan ini adalah doa yang serius, doa yang sungguh-sungguh, doa yang melibatkan wrestling di dalam, doa yang memegang Tuhan yang Maha Kuasa. Ini satu doa yang membuat sesuatu tuntutan yang besar sekali kepada janji-janji Tuhan untuk digenapi, saudara ya. Ini adalah real intercession, doa syafaat yang sesungguhnya. Ini satu doa yang the greatest prayer, begitu. Doa yang paling agung, doa yang serius, a prayer with passion, saudara ya. Doa dengan passion, doa dengan beban, doa. This is a lively prayer. Nah, saudara, banyak sekali istilah yang dipakai. Ada yang mengatakan this is the highest type of prayer. Satu tipe doa yang tertinggi, yaitu bergumul dengan Tuhan. Kita mungkin familiar dengan istilah, kita harus bersyukur. Bersyukurlah senantiasa. Memang benar, Alkitab mengatakan kita harus bersyukur senantiasa. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Benar, saudara-saudara ya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tetapi juga contoh-contoh di dalam Alkitab memberikan kepada kita sesuatu dorongan ya, dan contoh yang merupakan satu great encouragement untuk kita juga bergumul, wrestling dengan Tuhan, memegang Tuhan di dalam perkataannya, saudara-saudara. Kita melihat contoh misalnya di dalam Alkitab, Ezra misalnya, kemudian Ezra, Daniel, Nehemia secara khusus, saudara-saudara. Saya mau melihat 3 orang ini ya. Mereka menaikkan doa yang di dalamnya mengandung sesuatu dalam tanda petik seperti tuntutan yang suci, yang berdasarkan janji Tuhan, yang mengandung pergumulan dan mendoakan sesuatu dengan beban, saudara-saudara ya. Dan di dalam teks yang saya coba buka ya, misalnya dalam Ezra, saudara-saudara ya, ketika Ezra mendapatkan informasi ya, saya coba baca Ezra 9 ayat 1. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan para orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ayat yang ketiga, Ezra pasal 9. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku dan mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Saya baca lagi ya. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani
mengadahkan mukaku kepadamu ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Nah saudara, nanti baca lagi itu bagian yang cukup panjang ya, merupakan salah satu doa dari seorang tokoh nabi yaitu Ezra, saudara ya. Bagaimana dia berdoa dan di dalam doa itu sangat berkonsentrasi kepada sesuatu kebutuhan yang besar pada waktu itu dari bangsa Israel, saudara. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan pengampunan, saudara-saudara ya. Pada waktu mendengar berita tentang keadaan orang Israel yang melawan Tuhan, kawin campur, lalu akhirnya mengikuti ilah-ilah dari orang-orang yang mereka nikahi, orang-orang yang bukan orang Israel, saudara-saudara ya. Itu merupakan suatu dosa dan mengakibatkan satu beban tersendiri bagi Ezra. Dan Ezra menyiksa dirinya, katanya seperti itu ya. Aku mengoyakkan pakaianku, jubahku, membuat rambut kepalaku dan janggutku dan duduklah aku tertegun. Nah saudara, kalau kita melihat ya, kapan sih kita terakhir kali ya mempunyai perasaan seperti ini, saudara ya. Perasaan terluka, saudara-saudara, perasaan sedih ketika mendengar sesuatu berita buruk yang menimpa kita, menimpa umat Tuhan, maksud saya, menimpa umat Tuhan. Apakah ada sesuatu hal yang connect dengan kita, saudara-saudara? Kalau kita adalah sebagai anggota tubuh Kristus, Alkitab mengatakan satu sakit, semuanya sakit, saudara-saudara. Tapi kalau satu sakit, yang lain tidak ikut merasa sakit, maka itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam koneksinya, saudara-saudara. Demikian juga Nehemia, saudara. Kalau saya kasih contoh Nehemia, saudara, kalau lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama, di dalam pasal yang pertama dikatakan begini, saya bacakan, saudara-saudara ya. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang Yahudi, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat pasal 1, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Lalu kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Nah saudara-saudara, pada waktu kita melihat cuplikan dari doa ya, kita melihat di dalam doanya mereka itu ada sesuatu desakan, saudara ya, ada beban yang berat untuk mendoakan umat Tuhan. Dia ada di Puri Susan, di dalam keadaan yang nyaman si Nehemia. Pada waktu mendengar sesuatu terjadi atas umat Tuhan di Yerusalem, dia tidak tenang, dia bersedih hati, dia berdoa. Demikian juga Daniel dan juga tokoh-tokoh yang lain. Orang Israel begitu mengalami kesedihan yang luar biasa pada waktu dipisahkan dari tanah perjanjian,
Lalu setelah kembali dan setelah dibangun saudara-saudara, ternyata tembok itu tidak diselesaikan, ada lubang di situ dan itu merupakan ancaman bagi mereka. Dan berita ini terdengar, itu membuat Nehemia berdoa. Saudara-saudara, di dalam doa dari Nehemia ini kita melihat doa yang berkobar-kobar, saudara. Ada beban, ada api di dalamnya, saudara-saudara. Dan kalau saudara melihat contoh mungkin yang lebih klimaks dari semua ini, kita melihat Tuhan Yesus sendiri, saudara, bagaimana bergumul di Taman Getsemani. Saudara, kita sudah pernah bahas ini beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, pada waktu Paskah ya. Bagaimana Kristus, anak Allah, dia Allah, pada waktu dia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, bergumul di situ dan mengatakan, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan yang ku kehendaki, melainkan yang kau kehendaki. Saudara-saudara, kalimat itu bukan kalimat biasa, saudara. Kalimat yang sangat dalam sekali. Pada waktu di sana dikatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Seolah-olah kehendak Kristus dan Bapa itu bertentangan pada titik itu. Tapi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu pergumulan. Dan Bapa dan Kristus dan Roh Kudus tentunya kehendaknya itu tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Dan pada waktu titik seperti itu, kalau misalnya Tuhan Yesus di dalam keadaan yang bergumul berat seperti itu, maka kita juga bisa melihat Kristus yang menyatakan Bapa kepada kita. Pada saat yang sama juga berat, saudara-saudara ya. Saudara mengatakan Yesus kan Allah, Yesus kan manusia, Bapa Allah. Oh tidak, Yesus pada waktu bergumul di Taman Getsemani, dia juga adalah Allah. Dan pada waktu dia bergumul seperti itu, Bapa pun juga. Kenapa bisa begitu? Karena kita melihat ada sesuatu antisipasi di kayu salib, saudara-saudara, ketika harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu sesuatu peristiwa yang besar sekali. Dan itu sesuatu peristiwa yang juga tidak bisa dijelaskan sampai tuntas oleh siapapun, saudara-saudara. Hanya anak Allah yang tahu. Tapi yang jelas di dalam peristiwa itu kita melihat misteri dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Keadilan Tuhan yang dinyatakan. Tapi pergumulan itu nyata, saudara-saudara. Pergumulan itu nyata. Pada saat mengetahui akan di satu sisi janji Tuhan untuk memberkati, melindungi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita sering dengar kalimat itu di mimbar. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Itu adalah berkat janji dari Tuhan. Tetapi di dalam fakta, di dalam realita kita melihat ternyata itu ekspresinya, wujud dari itu tidak dinyatakan secara fully. Sehingga kita menjadi kesulitan sendiri, saudara-saudara. Ada orang-orang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai gerejanya. Mereka bergumul dengan hal ini, saudara-saudara. Dan mereka menaikkan doa ini. Saudara, doa pergumulan dengan Tuhan di dalam Alkitab kalau kita melihat ini bukan sekedar pergumulan remeh-temeh ya, dalam tanda petik, bukan saya mengecilkan pergumulan Anda ya. Bukan masalah orang lagi susah ya dapat kerja, saya bergumul dengan Tuhan. Bukan lagi cari teman hidup, susah ya dapat teman, bergumul cari teman hidup, cari kerja, cari keluarga supaya bisa cari keluarga yang bisa mengharmonis, cari keharmonisan dalam keluarga. Bukan cuma sekedar itu, saudara. Kalau kita melihat yang dimaksudkan dalam Alkitab, contoh-contoh dalam Alkitab ini, mereka menggumulkan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu semua. Dan kita juga melihat contoh lain, saudara-saudara, pada waktu berbicara tentang pergumulan ini, misalnya di dalam Mazmur, saudara ya. Mazmur itu banyak sekali, saudara-saudara ya. Di dalam salah satu buku yang ditulis Pak Billy ada tulis, ajarlah kami bergumul ya. Saudara boleh baca buku itu, membahas beberapa mazmur yang baik sekali dan saya rasa itu sangat helpful kalau jemaat bisa membacanya, saudara ya. Di dalam kitab Imamat ada istilah kami merendahkan diri dengan berpuasa. Di dalam King James dikatakan afflict my soul, your soul begitu ya. Kemudian
Kita juga lihat di dalam perjanjian baru, saudara-saudara ya, orang seperti Epafras yang selalu bergumul dalam doa untuk jemaat. Paulus ketika menulis surat kepada jemaat Efesus mengatakan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, saudara-saudara ya. Dan juga kita melihat Roma misalnya, Paulus mengatakan Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Dan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu beberapa contoh di dalam perjanjian baru ya, dan juga perjanjian lama. Kita melihat bagaimana itu sesuatu yang nyata, saudara, yang namanya kita berdoa kepada Tuhan dengan sesuatu beban dan dengan sesuatu api, kesungguhan dan keseriusan, saudara-saudara ya. Di dalam satu ayat yang sering dipakai juga ya, Yesaya 62, saya bacakan ayat ini, 62 ayat yang ke-7. Janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi, saudara-saudara ya. Give him no rest. Jangan biarkan Tuhan itu tenang, saudara. Jangan biarkan Tuhan tenang sampai dia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi ini. Saudara, kalau dengar kalimat seperti ini ya, kita mungkin berpikir ini doa, ini satu perintah yang kurang respect sama Tuhan. Bagaimana mungkin dikatakan kita tidak boleh buat Tuhan tenang. Kita terus meminta, mengganggu Tuhan terus ya. Ada orang gereja lain pakai istilah yang lebih vulgar ya. Mari kita membombardir sorga dengan doa kita, saudara-saudara ya. Mereka membombardir doa dengan membombardir sorga dengan doanya untuk pergumulan apa? Saudara, itu jadi pertanyaan, saudara. Sementara kita mungkin ambil satu ekstrim yang lain ya. Sama sekali gak mau membombardir. Kita jadi anak yang baik, kita orang baik, gak usah doa sampai segitulah. Santai aja Pak, gak usah terlalu serius begitu ya. Ya kita doa aja, kita nerimo aja dari Tuhan. Nerimo aja nasib. Kalau Tuhan memang ngomong begitu ya sudah begitu ya. Kelihatannya lebih baik, saudara, kelihatan beriman, saudara. Apakah itu yang Tuhan mau? Ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, justru orang-orang besar ya, sikapnya bukan seperti itu. Sikap orang yang tidak mau meminta kepada Tuhan, saudara-saudara ya, itu satu, udah melawan perintah Tuhan ya. Karena Tuhan suruh berdoa. Kita nggak berdoa itu berdosa, nggak percaya kepada Tuhan, nggak bergantung kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kalau disuruh berdoa dengan intens, berdoa dengan beban, saudara, berdoa dengan cinta kasih untuk hal-hal yang Tuhan berkehendak, ya, itu sesuatu yang kita kurang lakukan juga, saudara. Ya. Kita biasanya kalau mendoakan sesuatu hal yang merupakan beban pribadi kita sendiri, ya, kita sungguh-sungguh begitu ya, bisa doa semalam suntuk mungkin ya, kita bergumul dengan Tuhan begitu ya, itu menjadi sesuatu yang begitu penting bagi kita. Dan pada waktu kita melihat diri kita seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya kerohanian kita itu setinggi apa sih pada waktu kita mementingkan hanya diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa mencintai firman Tuhan itu penting ya. Memang kita harus bergaul dengan Tuhan, mencintai firman Tuhan dan punya doktrin yang sound, yang sehat, yang solid, saudara-saudara. Tetapi saudara, kalau kita hanya sampai kepada itu, saudara, kita cuma tahu firman, tetapi kita tidak melangkah lebih jauh ya. Bukan cuma tahu menerima firman dan menghidupi firman, tetapi di dalam menghidupi firman itu ada satu elemen yang namanya
bergumul dengan Tuhan, memegang yang namanya percaya kepada firman, itu sampai pada satu titik di mana kita memegang Tuhan di dalam perkataannya. Saya yakin orang-orang Puritan yang biasa sering pakai istilah ini, memegang Tuhan di dalam perkataannya. Dan saya menemukan hal ini juga di dalam hidup sehari-hari, saudara-saudara. Tidak harus di dalam relasi kita dengan manusia, bukan cuma dengan Tuhan saja, tapi di relasi dengan manusia, saudara-saudara ya. Kita waktu berbicara dengan orang, waktu mengeluarkan kalimat, saudara-saudara ya. Kalimat itu ditangkap oleh orang itu. Orang itu menerima kalimat itu. Apalagi kalimat itu mengandung janji. Pada waktu dia sudah terima, dia tangkap, maka dia akan pakai kalimat itu untuk mengikat kita, saudara ya. Kamu sudah berjanji. Dan ini yang saya alami dengan anak saya, saudara-saudara ya. Makanya saya nggak berani sekarang sembarang janji. Kadang-kadang anak kecil itu sengaja di dalam situasi kita lagi ngomong sama orang begitu ya. Lalu dia coba datang minta sesuatu. Lalu akhirnya keluar janji. Iya deh nanti kamu main aja deh, nanti papa kasih, nanti papa belikan, saudara ya. Setelah itu saudara disimpan. Begitu selesai saudara datang dan dia menuntut. Bisa nangis-nangis, minta harus digenapi. Nah itu anak kecil ya saudara-saudara ya. Dengan motivasi yang mungkin tidak sempurna, tidak benar sepenuhnya. Tapi sikap yang mempercayai kalimat papanya, memegang papanya dalam kalimatnya, lalu menyerang balik dalam tanda petik ya. Menuntut untuk digenapi. Itu sikap anak-anak yang saya percaya saudara-saudara harusnya ada juga di dalam diri kita terhadap Tuhan. Tuhan senang pada waktu kita itu memikirkan menerima janjinya saudara-saudara ya. Dan kita menganggap janjinya begitu penting saudara-saudara ya. Disimpan di dalam hati, direnungkan, dipikirkan. Dan setelah itu diucapkan, kita mengeluarkannya kepada Tuhan dalam doa. Kita minta Tuhan genapi janjimu. Engkau berjanji untuk menyertai kami pada saat memberitakan firman Tuhan, sertailah. Begitu banyak janji di dalam Alkitab yang banyak kali diabaikan oleh orang Kristen. Coba ditanya masing-masing kepada saudara, berapa banyak saudara yang di rumah hari ini mengingat janji Tuhan? Ada nggak dari akan sekian janji Tuhan yang saudara pegang dan saudara benar-benar doakan? Dan coba dilihat ya, janji itu janji yang lebih bersifat pribadi untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan gereja Tuhan. Nanti baru ketahuan saudara-saudara di mana hati kita. Apakah kita betul-betul bersama dengan Tuhan. Satu cerita lagi saudara-saudara pada awal 2020 tahun lalu saudara-saudara ya. Ketika kami baru mau mulai membangun satu relasi dengan tokoh agama. Saudara ya, tokoh agama di Gading Serpong. Karena selama ini belum pernah kita ketemu dan sekarang sudah ketemu pentolannya, tokohnya. Lalu pada waktu ketemu saudara-saudara ya, kira-kira ada begitu belasan orang saudara-saudara ya. Dari kiainya, hajinya, semuanya hadir pada waktu itu. Dan saya agak shock ya pada waktu kalimat pertama diucapkan, bukan kalimat pertama ya, tapi di dalam pembicaraan awal lalu kalimatnya keluar begini. Pak Pendeta, tidak elok kalau gereja itu di ruko. Begitu ya. Waduh, cilaka nih kita punya gereja di ruko ya. Tidak elok kalau gereja itu ada di ruko. Saya simpan baik-baik kalimat dia. Sampai saudara-saudara kira-kira berapa bulan kemudian saudara-saudara ya, kita bertemu lagi setelah kita udah bicara dengan Pak Tong mau bangun gereja di Gading Serpong ya. Lalu ketemu dia di satu restoran bersama dengan seorang pengurus. Saya bilang begini, Pak Haji, pada waktu kami bertemu yang lalu, Bapak bicara ya, tidak elok kalau kebaktian gereja ada di ruko. Iya betul Pak Pendeta. Berdasarkan kalimat Bapak itu, kami juga tidak tenang nih Pak. Jadi kami merencanakan untuk bangun gereja Pak. Jadi kami tidak mau di ruko, kami mau bangun gereja. Wah pada waktu itu dia agak sedikit kaget ya saudara ya, karena baru ketemu berapa dan waktu balik lagi saudara-saudara ya, mau minta
dia menggenapi janjinya, saudara-saudara. Dan dia cukup konsisten ya. Dia mengatakan ini ya memang itu kalimat saya. Dan waktu kalimatnya keluar seperti itu, kita terima kalimat itu, kita pegang kalimat, kita mengatakan, oke, sekarang kami nggak akan di ruko, kita mau bangun gereja, kita punya tanah 700 meter, mau dibangun. Nah saudara-saudara, itu satu hal yang akhirnya berjalan baik sampai hari ini saudara-saudara ya. Jadi dia janji akan bantu, tidak akan mempersulit dan sebagainya. Tapi waktu kalimat itu awal diucapkan pertama kali saudara-saudara, itu seperti sesuatu yang menakutkan sekali ya. Bayangkan baru ketemu, diwanti-wanti seperti itu saudara. Tetapi saudara, ternyata Tuhan berikan hikmat. Di balik kalimat itu ada celah yang diberikan saudara-saudara. Kita jangan takut dulu saudara ya. Ternyata mereka banyak orang yang baik saudara ya di balik itu. Memegang kata-kata saudara-saudara ya, itu juga terjadi di dalam diri seorang perempuan Syro-Fenisia yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke perbatasan itu dan dia minta Tuhan tolong anak saya saudara ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, gak patut ambil roti yang disiapkan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Kalimat penolakan dari Tuhan ini kelihatannya sesuatu penghinaan, sesuatu penolakan yang luar biasa saudara-saudara. Tetapi sebetulnya di balik kalimat itu Tuhan memberikan sesuatu celah saudara-saudara ya. Wanita ini bisa untuk Tuhan beri iman untuk percaya melalui sesuatu celah kecil yang mungkin gak bisa dilihat kalau orang baca begitu saja ya. Apalagi dengan pemandangan yang sangat sempit. Wah, ini sesuatu penghinaan. Dia mengatakan tidak apa-apa. Memang aku ini anjing. Aku tidak akan ambil roti yang merupakan jatah dari anak-anak Israel. Tapi berikanlah itu remah-remah yang jatuh. Nah saudara-saudara, itu sesuatu kalimat yang mengandung pergumulan dan iman yang besar sekali saudara. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan besar imanmu. Nah kita butuh saudara-saudara, gereja hari ini membutuhkan lebih banyak orang yang punya iman yang besar, yang bisa bergumul dengan Tuhan untuk kepentingan gerejanya. Mengapa saudara-saudara hari ini elemen yang namanya bergumul dengan Tuhan itu tidak kelihatan di dalam gereja? Berapa banyak dari antara persekutuan doa kita yang begitu kering, hambar saudara-saudara ya. Pernah saudara kalau nggak salah berapa kali dalam speak ya atau persekutuan doa ya, saya sampai dengar ya Pak Tong marah-marah ya. Karena berdoa bersama pun nggak mau buka suara, saudara. Suara kurang. Saudara. Kalau kita disuruh mari kita buka suara bersama-sama saudara. Dan waktu itu kelihatan kedengarannya kecil sekali. Lalu ada satu kalimat keluar agak menakutkan ya. Pak Tong mengatakan kalau gereja seperti ini gak mau berdoa kepada Tuhan, gak ada harapan. Saya percaya itu satu kalimat peringatan keras untuk kita ya. Kalau kita di dalam doa bersama tidak mau mengeluarkan suara, tanyakan pada diri kita masing-masing, kenapa gak mau keluarkan suara? Oh saya terganggu Pak, kalau misalnya doa bersuara terganggu. Betulkah demikian? Ataukah memang di dalam hati tidak ada beban sama sekali saudara-saudara? Ini masalah pertama saudara. Kenapa tidak ada sesuatu doa yang lahir dari satu pergumulan berat ya, mau berdoa bersuara. Bukan masalah cuma bersuaranya saja saudara-saudara, tetapi itu kan salah satu indikasi. Pada waktu kita berdoa saudara-saudara ya, semua bersuara dan itu menggerakkan sekali. Saya bandingkan ini ya saudara pada waktu ikut acara di Malaysia maupun di waktu itu ada acara ya Pak Tong isi acara di Malaysia di Kuala Lumpur ya. Orang-orang dari Tiongkok ya waktu berdoa ya. Wah merinding saya nggak ngerti juga doanya apa ya. Tapi waktu disuruh mari kita berdoa. Wah luar biasa saudara. Itu sesuatu yang saya rasa masih kurang ya. Dalam hal ini ya. Untuk melihat satu indikasi. Yang namanya bergumul itu di dalam doa ada beban saudara-saudara ya. Yang pertama itu kalau saya melihat ya ini merupakan hal yang penting. Ada beban dan kenapa kita tidak punya beban yang cukup saudara-saudara ya. Mungkin itu juga karena
Satu misalnya kita kurang informasi saudara-saudara ya. Kita kurang informasi yang kita dapatkan sehingga kita mau doa juga doa apa begitu ya. Kurang informasi. Kalau orang itu dapat satu informasi maka dia akan berdoa dengan beban. Mestinya begitu ya. Ferguson mengatakan information leads to intercession. Pada waktu kita mendapat informasi yang cukup, saudara, secara spesifik satu permasalahan yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat tertentu dan informasi itu cukup baik, itu akan menciptakan beban ya. Kita waktu get informed harusnya menjadi get burdened. Dan waktu sudah dibebani saudara-saudara, maka doanya itu ya akan secara natural, saudara, berdoa dengan passion yang luar biasa. Nah ini masalah, kalau misalnya informasinya kurang, ya bebannya juga kurang. Tapi masalahnya saudara-saudara, kenapa orang sudah dapat informasi ya, tapi juga rasanya tetap aja ya berdoa itu seperti kering, hambar saudara ya. Dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Kita berharap cepat-cepat selesai. Kenapa saudara-saudara? Di sisi lain saudara-saudara kita melihat juga bahwa ini kalau informasi kurang, ya ini memang mengakibatkan kerinduan kita juga kurang, saudara ya. Kalau informasi kurang, ya kita juga kurang kerinduannya. Dan dibalik tidak ada kerinduan ini, yang paling masalah itu adalah karena kita mungkin kurang kasih. Minus kasih, saudara ya. Kalau udah minus kasih, saudara minus kerinduan. Kalau kasihnya kurang juga malas untuk cari tahu saudara ya, rindu. Ya. Jadi kalau misalnya kasihnya kurang saudara-saudara, maka kita itu juga akan kurang merindukan saudara-saudara ya. Dan kalau kurang merindukan, kita juga kurang di dalam hal informasi, mencari informasi, saudara-saudara. Saya coba ulang. Mengapa berdoa kurang beban, saudara? Berdoa itu dengan beban, itu kalau bisa ada informasi yang cukup. Ini yang kedua ya. Dan kalau misalnya doa bebannya kurang, itu bisa disebabkan informasi kurang. Dan informasi yang kurang ini bisa juga disebabkan karena nggak cari informasi. Kenapa nggak cari informasi? Ya karena kurang kerinduan, saudara. Tidak ada kerinduan untuk cari informasi. Kenapa kurang kerinduan? Ini yang terakhir adalah karena kurang kasih. Kalau saudara kurang mencintai Tuhan, kurang mencintai gerejanya, saudara-saudara ya, maka tidak ada kerinduan untuk cari informasi. Sudah nggak ada informasi, sudah nggak ada, pasti tidak akan ada beban seperti itu. Kita perlu sekali untuk menyelidiki diri kita sendiri, apa sih yang menjadi barrier-nya, yang menjadi halangan. Kenapa aku kok kalau berdoa ya, untuk umat Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu seperti berat sekali ya. Jangankan doa untuk berdoa aja untuk diri sendiri juga susah. Ya. Karena di balik itu saudara-saudara, selain ada unsur iman kita saudara-saudara ya, tapi juga karena kasih kita yang kepada Tuhan, kepada gerejanya, itu merupakan sesuatu hal yang harus menjadi concern kita saudara-saudara ya. Doa juga menjadi sesuatu kebiasaan. Kebiasaan saudara, pernah ada satu kali ya, pergi ke satu gereja saudara ya, di doa pokok doanya saya lihat tuh 20 pokok doa. Dan setiap minggu cuma baca ya dari pokok doa itu 1, 2, 3, 4. Sangat detail. Berdoa untuk semua hal sangat detail, sangat teratur, sangat predictable. Dan diulang-ulang dan kesamaan yang membosankan saudara-saudara. Karena tidak ada sesuatu freedom di dalamnya. Semua sudah di-set demikian saudara-saudara ya. Itu juga akibatnya tidak ada ruangan untuk sesuatu pergumulan dengan Tuhan saudara ya. Karena sudah selalu
bisa diterka. Ya. Dia mau ngomong apa, mau doa apa, itu jadi sesuatu yang sudah bisa diterka. Dan itu menjadi hal yang akhirnya melumpuhkan kita ya. Nggak bisa untuk bergumul lebih dalam bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya, kita melihat saudara-saudara bahwa gereja yang bertumbuh itu gereja yang berdoa kan salah satu cirinya ya, dan yang didoakan itu mestinya adalah satu doa untuk kebangunan rohani saudara ya. Kenapa berdoa untuk kebangunan rohani? Karena saudara-saudara kita mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Kita mesti jujur saudara-saudara ya, kondisi kita hari ini ya, sebetulnya bertumbuhnya itu kan sangat lambat ya. Bahkan menurut Pak Michael Densmore ya, sebenarnya nggak ada pertumbuhan yang signifikan ya, di negara Indonesia ini. Di dalam gereja kita juga, ayo kita jujur sama-sama melihat apa benar itu pertumbuhan. Ataukah itu cuma pindah dari satu cabang ke cabang yang lain. Di dalam pribadi kita masing-masing sebagai anggota, sebagai gereja Tuhan saudara ya. Apakah kita itu merasa ada sesuatu pertumbuhan yang balance saudara ya. Pertumbuhan di dalam intelek, di dalam emosi, di dalam kehendak. Itu suatu pertumbuhan yang begitu seimbang saudara-saudara. Kadang-kadang kan kita melihatnya cuma satu sisi saja ya. Wah saya dulu ya kurang tahu, sekarang ikut Gary makin tahu, lebih banyak tahu. Tetapi tidak lebih banyak tuntut, ya itu juga hal yang merupakan bukan pertumbuhan saudara. Itu kemunduran di satu sisi, pertumbuhan di sisi lain itu bukan pertumbuhan. Yang Tuhan mau bertumbuh secara holistik saudara-saudara, bertumbuh secara holistik. Dan kita mesti tahu bahwa keadaan kita hari ini saudara-saudara ya, informasi tentang diri kita sendiri itu mesti clear. Kita mesti jujur saudara ya, informasi ini penting tentang diri sendiri, tentang gereja sendiri. Kita harus benar-benar telanjang di hadapan Tuhan. Mengaku saudara-saudara, kita ini manusia celaka sebetulnya ya. Siapa yang bisa melepaskan kita dari tubuh jahanam ini? Seandainya saja saudara kita lebih banyak berani untuk telanjang di hadapan Tuhan Allah, terbuka dan berdoa seperti Raja Daud, selidikilah aku ya Tuhan dan kenalah pikiran dan hatiku. Apakah aku jalan serong? Maka saya yakin saudara itu sesuatu awal kebangunan rohani yang luar biasa. Dimulai dari siapa? Dari semua kita, dari hamba Tuhan. Pertama saudara kita belajar untuk mau rendah hati di hadapan Tuhan. Mau menerima bahwa memang kita terbatas kok. Ya, bukan menerima dalam pengertian lalu nggak buat apa-apa ya, tapi di hadapan Tuhan ya, kita itu harus finish dengan diri kita sendiri. Harus finish dengan bersandar kepada Dia yang berkata it is finished di kayu salib saudara. Bukan kita menyelesaikan diri kita ini ya, masalah dalam diri kita dengan kekuatan kita ya, dengan cara-cara kita sendiri, dengan pencapaian kita, dengan perbuatan baik kita, dengan pelayanan kita dan sebagainya untuk menenangkan diri kita. Bukan saudara, tetapi menenangkan hati kita dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Itu penting saudara. Balik kepada Tuhan. Dan pada waktu kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Begitu ya, kita terbuka di hadapan Tuhan juga membuka dirinya kepada kita. Alkitab mengatakan tidak ada secret bagi orang yang takut akan Tuhan di dalam Mazmurnya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan membukakan. Dan kalau saudara Tuhan sampai buka ya saudara, siapapun kita ya, kita itu akan sadar benar betapa cilakanya kita. Orang seperti Paulus, seperti Yesaya pun di hadapan Tuhan tetap adalah orang berdosa yang hanya membutuhkan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Kalau orang tidak terbuka dan Tuhan tidak membukakan dirinya kepada orang itu tentang siapa diri kita, maka tidak ada sesuatu perasaan diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan Tuhan, saudara. Dan kita bisa, saudara, menipu diri kita sendiri ya. Kita yang mengerti teologi khususnya ya, mempunyai keahlian, kemampuan yang bisa
lebih luar biasa untuk menutupi dengan ornamen-ornamen yang Tuhan tahu sendiri, saudara. Kalau kita menutupi sesuatu di hadapan Tuhan, tak perlu, saudara. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Sekali lagi, saudara, pada waktu kita itu jujur terhadap diri, terbuka terhadap Tuhan, dan membiarkan kitab suci membuka kita, membaca kita, saudara. Bukan cuma membaca kitab, tapi kitab membaca kita. Lalu kita akan melihat dengan lebih terbuka keadaan yang sesungguhnya di dalam gereja Tuhan itu seperti apa sih. Keadaan yang sesungguhnya di dalam jemaat yang kita layani itu seperti apa. Dan pada waktu kita melihat dengan sesungguhnya dari mata Tuhan, maka yang timbul itu adalah belas kasihan, saudara ya. Ada belas kasihan Tuhan. Kita melihat mereka dari kacamata Tuhan dan ada timbul belas kasihan yang besar untuk mereka. Makanya saudara-saudara, orang yang dibilang bergumul dengan Tuhan di dalam Alkitab, yaitu baik itu Musa, Abraham, Paulus, Daniel, Tuhan Yesus dan lain-lain, itu orang-orang yang mengerti kitab suci. Kalau saudara hari ini tergerak untuk bergumul, ya, Alkitab mencari orang yang demikian. Di dalam kitab Yehezkiel dikatakan Tuhan mencari intercessor, tapi dia nggak temukan. Betapa sedihnya, saudara. Tuhan mencari lebih banyak orang yang mau berdoa seperti itu, tapi dia tidak temukan. Dan untuk itu, saudara, kita perlu satu orang yang bergumul dengan Tuhan, itu orang yang full of scripture, orang yang dipenuhi dengan firman, orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang mengenal Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau orang itu mengenal Tuhan, baru dia bisa bergumul dengan Tuhan. Baru dia bisa melakukan holy argumentation dengan Tuhan. Kalau orang itu tidak kenal Tuhan, gak bisa lakukan. Saudara lihat Habakuk, ya, saudara lihat Mazmur, saudara ya. Mereka yang berteriak, berapa lama lagi Tuhan masakan hakim yang adil menghukum orang benar. Kalau misalnya engkau dapati ada 10 orang di kota itu, apakah engkau akan menghukumnya? Itu doa dari Abraham, ya, saudara masih ingat. Saudara, orang-orang yang menaikkan doa seperti ini, ya, orang yang mengerti kitab suci. Mereka mengenal sifat Tuhan yang adil, yang suci, yang kasih, yang setia. Dan mereka mengenal janji Tuhan dan mereka percaya kepada janji itu. Sehingga berdasarkan pada janji itu, mereka berteriak kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita mesti aware, saudara, sadar ya, kita berdoa supaya Tuhan bisa menyadarkan kita bahwa keadaan kita itu tidak sebaik yang kita kira, saudara. Memang tidak seburuk juga yang dituduhkan oleh setan, iya. Tapi tidak sebaik yang kita mimpikan, kita bayangkan. Kita masih berdosa, masih banyak pergumulan. Ya, kita masih under construction, in process, in making, dalam banyak hal, saudara. Dalam banyak hal. Bukan cuma dalam hal pemikiran saja, tapi dalam hal emosi, tindakan dan sebagainya. Full of scripture itu menjadi salah satu syarat orang itu bisa bergumul dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, maka saudara punya pergumulan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara nggak ada dasar untuk mengklaim sesuatu. Nggak tahu sifat Tuhan, nggak tahu janji Tuhan, berani klaim, saudara, berani mengatakan Tuhan harus berkati saya, saudara. Sama seperti orang yang lalu, saudara, waktu pilpres. You kalau tidak pilih presiden pilihan kami tidak akan sembah. Saya takut nanti tidak ada kan orang menyembah engkau ya Tuhan. Oh saudara, mengerikan. Orang-orang seperti ini ya. Kelihatannya begitu berani saudara mengklaim sesuatu. Dan akhirnya tidak dikabulkan Tuhan. Ya. Saya nggak tahu orang itu di mana sekarang. Tapi itu kan sempat viral luar biasa ya. Tapi orang Kristen sendiri ya. Orang Kristen sendiri juga tahu firman saudara ya. Tetapi untuk berani untuk meminta kepada Tuhan, itu sesuatu yang masih jarang, saudara ya, masih jarang ya. Ada janji Tuhan loh, Tuhan mengatakan, I will build my church, aku akan membangun gerejaku. Berapa banyak dari kita yang terus berteriak, Tuhan bangunkanlah gerejamu yang masih tidur hari ini. Bangunkan Tuhan, bangunkan pendeta saya, bangunkan pengurus, bangunkan majelis dan sebagainya. Kita berapa banyak sih yang menangis
Kritik sih banyak saudara ya. Wah kalau misalnya ada sesuatu yang kurang sempurna, wah kritiknya luar biasa. Saya kalau baca ya di internet ya saudara, siapapun saudara, kalau udah terkenal ya itu khotbah satu kalimat aja pasti orang akan mau terkenal dengan nebeng mengkritik orang itu. Kalau saya kritik orang besar ya, maka saya juga paling nggak ikut terkenal. Ya saudara-saudara ya. Kritiknya banyak ya. Untuk gereja banyak kritikan, tapi berapa sih yang berlutut ya? Ya saudara, kalau sebelum kritik orang, ya karena sesuatu yang atau kritik gereja, saudara mesti dalam tanda petik ya, mengkritik sesuatu yang saudara lihat kelihatannya in konflik antara janji Tuhan dan providensianya Tuhan. Saya nggak mengerti Tuhan, kenapa ini nggak sinkron, nggak match. You janji begini tapi faktanya begini. Tolong aku untuk mengerti. Ya saya berharap saudara, kalau kita belajar untuk bergumul dengan Tuhan, saya percaya itu akan ada sesuatu pertumbuhan rohani untuk kita. Orang-orang besar dalam Alkitab, dalam sejarah gereja, orang-orang yang bergumul dengan Tuhan. Bukan orang-orang yang cuma bergumul secara intellectually saja saudara, tetapi juga emotionally di dalamnya, seluruhnya terlibat. Saudara ya, kalau lihat Yakub ya bahkan sampai physically saudara, seperti itu terlibat di dalam seluruh total hidup itu bergumul bersama Tuhan. Nah selain full of scripture, itu seorang juga harus satu lagi ya, penuh dengan roh, full of spirit ya, saya percaya itu ya. Kalau orang bisa saja ya full of scripture dalam pengertian hafal ayat, bahkan saudara ya ada orang yang kalau doa itu kalimat-kalimatnya semua dari Alkitab. Ya. Kalau dibilang full of scripture bukan semata-mata saudara quote teksnya saudara ya, tetapi isinya itu betul-betul meresap dalam hati kita. Kita ucapkan itu menjadi kalimat kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita mendoakan firman Tuhan. Dan ada orang bisa dengan kemampuan puitisnya, kemampuan menghafal, itu bisa mengutip setiap kata di dalam Alkitab ya. Tetapi belum tentu juga itu adalah yang diurapi oleh Tuhan. Orang bergumul dengan Tuhan juga harus full of spirit, saudara ya. Orang itu harus benar-benar dipenuhi oleh roh Tuhan. Karena kalau enggak, saudara-saudara ya, kalimat itu menjadi kalimat yang bukan menghidupkan, tapi mematikannya. Roh Tuhan yang memimpin kita. Kalau saudara mengingat cerita tentang Yehezkiel ya saudara-saudara ya, pada waktu Tuhan menyuruh dia untuk berkhotbah kepada tulang belulang saudara ya. Berkhotbahlah kepada tulang-tulang ini. Saudara dia khotbah, lalu tulang-tulang yang berserahkan itu akhirnya bergerak-gerak kembali menjadi rangka, lalu otot-ototnya keluar, lalu akhirnya menjadi bala tentara yang besar, tapi semuanya mati. Mati saudara, lalu Tuhan mengatakan sekarang anak manusia you harus bernubuat kepada angin, keempat penjuru mata angin. Nah setelah itu baru angin itu ruah itu masuk, lalu ada kehidupan saudara-saudara ya. Kita butuh logos, kita butuh spirit ya, spirit roh Tuhan itu penting sekali saudara-saudara. Tanpa roh Tuhan, maka semua kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan itu hanya mengumpulkan tulang-tulang itu menjadi jenazah. Sampai di situ saudara-saudara. Sampai ada orang mengatakan, kalau kita melihat kisah itu ya, kalau hanya sampai kepada terbentuknya jenazah-jenazah tanpa roh, maka itu sama buruknya saudara ya. Kalau ortodoksi tanpa Roh Kudus, bisa sama buruknya dengan liberalisme. Ada orang mengatakan seperti itu ya. Karena itu kering luar biasa. Dan itu bisa jadi saudara-saudara menjadi orang-orang yang sangat judgmental, yang Farisi dan orang-orang seperti ini tidak bisa untuk bergumul dengan Tuhan. Saudara, kita membutuhkan Alkitab, tapi kita butuh firman Tuhan. Butuh roh Tuhan yang menolong kita. Dari bagian kita sendiri tentu ada saudara-saudara. Bagaimana memulai untuk bisa bergumul dengan Tuhan? Tentu yang pertama itu masalah waktu saudara. Kita harus ada siapkan waktu saudara.
Gak mungkin kita bisa bergumul kalau kita sendiri tidak menyiapkan satu set waktu untuk Tuhan. Dan itu juga kita bisa dengan firman yang kita terima, saudara-saudara, itu bisa mempengaruhi emosi kita, saudara-saudara ya. Membangkitkan sesuatu emosi di dalam diri kita berdasarkan kebenaran yang kita terima ya. Ada sesuatu kerinduan, saudara ya. Ada satu desire untuk meminta Tuhan memberkati kita. Kita butuh itu dan itu pekerjaan dari Tuhan. Memang saudara-saudara kadang-kadang Tuhan Roh Kudus bisa bekerja ya di luar dari settingannya kita ya. Dalam pengertian pada kita tidak men-set waktu ini saudara ya, tetapi pada saat-saat tertentu saudara di mana Tuhan memimpin secara tiba-tiba, secara tanpa dipersiapkan, Tuhan bisa aja menciptakan sesuatu kerinduan, satu longing untuk berdoa saudara-saudara, dan itu tanpa persiapan. Kita mesti terbuka terhadap hal itu. Ada momen itu saudara-saudara. Tapi juga ada momen di mana kita mempersiapkan saudara. Kita mempersiapkan, men-set satu time, waktu khusus untuk kita bisa meditasi ya, merenungkan firman, mungkin juga bernyanyi, membaca kitab suci saudara-saudara. Dan yang juga penting saudara, pada waktu kita men-set time dan pada waktu kita memulainya, satu prinsip yaitu be patient dengan Tuhan. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita tuh terlalu terburu-buru. Kita ingin cepat mengeluarkan semua yang ada dalam hati pikiran kita supaya selesai lega. Kenapa tak takes time gitu ya bersama-sama untuk merenungkan bersama-sama, bergumul bersama dengan Tuhan. Ada waktu saudara kita untuk lebih lama dan Tuhan rindu sebetulnya untuk menikmati juga persekutuan itu. Persekutuan dengan Tuhan. Pada waktu berbicara tentang hal ini ada bahaya ya kita untuk menciptakan sesuatu api yang palsu. Hati-hati saudara, kalau kita mau menciptakan, mau memulai sesuatu pergumulan dengan Tuhan, berdoa untuk gerejamu, berdoa untuk umat Tuhan. Kita tidak boleh menciptakan sesuatu api yang palsu, api yang asing, yang itu merupakan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Biarlah semangat ya, emosi kita benar-benar dikontrol, didorong oleh Roh Tuhan sendiri. Dan kadang-kadang perlu juga yang tadi saya katakan berdoa bersuara. Kita berdoa bersuara di hadapan Tuhan. Bersama-sama. Itu merupakan hal yang Tuhan kehendaki. Pada waktu kita bersekutu bersama-sama, itu saling kita di satu sisi kita dibantu ya saudara ya. Dikondisikan, dibantu oleh kehadiran saudara seiman kita ya untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu saudara kita meminta suatu berkat Tuhan ya untuk manifestasi Tuhan menyatakan dirinya pada kita yang seperti Tuhan Yesus katakannya, engkau nyatakan kepada mereka tapi tidak nyatakan kepada dunia ini. Ada hal yang kita rindukan saudara-saudara di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita melihat saudara-saudara hari ini mungkin banyak di dalam hal kebenaran saudara yang kita terima saudara-saudara ya. Banyak saudara, tapi di dalam hal manifestasinya itu hal yang masih kurang ya. Seorang menulis begini saudara-saudara ya, mungkin alasan kenapa kita itu udah recovery, mendapatkan banyak kebenaran, tetapi manifestasinya itu, kebenaran itu di dalam secara publik itu kurang ya. Dapat banyak, tapi untuk keluarnya itu sedikit. Mungkin itu penyebabnya adalah karena kurangnya yang namanya doa ini ya, bergumul bersama dengan Tuhan. Kita kurang berdoa, kita selalu berpikir ya pokoknya kalau saya sudah tahu, saya sudah belajar, sudah bisa bahkan mempertanggungjawabkan iman saya secara rasio kita, secara logis dan sebagainya, saudara, kita merasa sudah cukup, saudara-saudara ya. Kita merasa itu sesuatu yang cukup, padahal itu belum apa-apa, saudara. Tuhan mau kita
lebih daripada itu. Kita mesti belajar saudara-saudara untuk membawa hal-hal ini ya, tentang gereja ini ke hadapan Tuhan. Kalau kita tahu sekali lagi tentang keadaan gereja, kita bisa berseru begini sama Tuhan. Tuhan, mengapa kami melihat ya, sepertinya Engkau begitu jauh dari gerejamu. Bukti kehadiran Tuhan, your presence di antara kami itu sepertinya kurang. Kami nggak bisa melihat, merasakan. Mengapa bisa kita melihat musuh itu Tuhan berikan kuasa begitu besar kepada musuh yang akhirnya menindas umat Tuhan. Mengapa sih hari ini doa itu sepertinya dengan dry eyes, dengan hati yang tidak ada terikut di dalam, hati tidak ikut di dalam doa, hanya mulut kita dengan mata yang kering, saudara, di dalam pertemuan-pertemuan doa kita. Hari ini saudara-saudara, kalau kita punya kehidupan doa seperti itu ya, mau doa malas, apalagi bergumul dengan Tuhan, itu sesuatu tanda kita mesti hati-hati ya. Itu saat seperti itulah saatnya saudara harus berteriak kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku seperti ini? Ya, mengapa aku rasa kering seperti ini? Pada waktu sekolah teologi dulu ya saudara, waktu awal-awal saya bilang sama dosen saya, waduh saya kok rasa kering ya. Dulu waktu masih pelayanan siswa, semangat, pimpin KTB gitu ya di Perkantas di Surabaya dulu. Wah, layani siswa, senang, semangat, ada persekutuan yang indah. Tapi begitu masuk sekolah teologi, rasanya kok kering begitu. Lalu dia tanya, ada dosa enggak? Enggak ada, saya bilang enggak. Dicek dulu, mungkin ada hal yang, ada dosa tertentu yang kamu pelihara ya sehingga membuat Tuhan jauh dari kamu. Sudah enggak ada. Tapi dia mengatakan, Tuhan juga izinkan kita melewati hal yang sulit seperti itu, kering ya. Sepertinya kita mengalami kekeringan seperti itu untuk membuat kita itu makin berteriak kepada Tuhan. Tuhan mau di dalam situasi seperti itu kita berteriak kepada Tuhan. Memohon Tuhan untuk memberkati kita lagi. Itu hal yang mungkin kita perlu hari ini. Saudara, kapan terakhir kali? Saya tanya saudara ya, kapan terakhir kali saudara secara pribadi pada waktu berdoa dan merasakan Tuhan hadir. Dan waktu doa benar-benar saudara, doa itu seperti keluar dari hati. Dan mungkin air mata pun juga ikut keluar saudara-saudara pada waktu kita bergumul seperti itu. Kapan terakhir kalinya? Kalau misalnya itu sudah lama, maukah saudara meminta lagi momen seperti itu? Karena momen seperti itu saudara-saudara ya, itu momen penting. Pada waktu kita ada sesuatu momen dengan Tuhan seperti ini, memang sesuatu yang tidak setiap hari, pasti. Tapi ada saat-saat di mana Tuhan pimpin kita saudara-saudara ya, di dalam keadaan yang begitu sulit. Berteriak kepada Tuhan. Di saat seperti itulah Tuhan menyatakan diri. Be patient dengan Tuhan. Sabar, tunggu Tuhan. Saudara ya, ada waktunya. Dan saya percaya saudara-saudara kalau kita sekali lagi ya mengerti janji Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Dan mengerti situasi yang terjadi hari ini. Baik di dalam diri kita, situasi dalam hati kita maupun di luar. Di dalam gereja dan di dunia hari ini. Begitu clear semuanya. Maka itu akan menghasilkan yang disebut sebagai pergumulan. Struggle with God. Dan kita bisa berteriak kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Banyak contoh seperti Mazmur juga yang tadi saya sudah sebutkan saudara-saudara. Apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Dia lakukan hari ini. Memang dalam banyak hal kelihatannya in conflict ya. Kita belum bisa mengharmoniskan. Tapi justru dalam keadaan seperti itu kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kita lebih memuliakan Tuhan. Pada waktu kita memanggil Tuhan dan meminta Tuhan menggenapi janjinya saudara-saudara.
Motivasi kita di dalam bergumul dengan Tuhan merupakan hal yang mungkin terakhir saya akan bahas. Pada waktu kita bicara tentang wrestling with God, kita juga mungkin berpikir sebenarnya motivasinya apa, saudara? Motivasi kita mau bergumul dengan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, motivasinya adalah kemuliaan Tuhan, saudara. Kalau kita bicara tentang motivasi, motifnya apa sih, saudara? Kemuliaan Tuhan, God's glory, ya saudara. Saudara nggak bisa tenang pada waktu melihat Tuhan dipermalukan. Ketika orang menghina nama Tuhan, kita nggak rela. Ketika orang manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan tidak mengembalikan pujian kepada Tuhan, malah menyembah ilah-ilah yang lain, itu menciptakan sesuatu kecemburuan dalam hati kita. Kita nggak rela seperti itu. Yang kita dibakar oleh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu yang menjadi pendorong kita untuk bergumul dengan Tuhan. Lihatlah Musa. Ketika Musa berkata, hapus namaku dari kitab ini, jikalau engkau tidak mau memimpin bangsa ini. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus, bukan? Ketika berkata, aku lebih baik terpisah dan terkutuk, saudara, daripada bangsaku itu tidak selamat. Didorong, saudara, itu oleh kemuliaan Tuhan. Motivasi, ini sama dengan pada waktu kita menginjili, juga motivasi utama itu adalah God's glory, saudara. Kemuliaan Tuhan itu menjadi motif tertinggi kita. Alasan tertinggi mengapa aku bergumul dengan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini berbeda sekali, saudara-saudara, dengan orang yang pakai istilah yang sama, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi sendiri. Hal yang kedua, saudara-saudara, selain itu adalah kemuliaan Tuhan, kita bicara tentang kasih atau compassion, ya, belas kasihan mungkin ya. Hal yang kedua, mengapa kita bergumul, saudara-saudara? Karena kita mengasihi, ya, berbelas kasihan kepada umat Tuhan, kepada orang lain, kepada domba-domba yang masih di luar kandang, kita berbelas kasihan. Dan itu membuat kita bergumul di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kasih, gak bisa, saudara, ada sesuatu kekuatan itu ya. Selain yang paling tinggi itu kan kemuliaan Tuhan. Yang kedua itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mendorong kita. Kasih Tuhan yang membuat kita itu mau sabar lebih lama, berdoa lebih lama untuk orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita punya kasih yang besar, kita bisa bertekun lebih lama, saudara-saudara. Motivasi itu adalah kasih. Dan yang ketiga, ketaatan, saudara ya. Saya cepat aja, saudara. Kita taat kepada perintah Tuhan. Mengapa saudara bergumul? Mengapa berdoa dengan sungguh-sungguh? Berdoa dengan beban, saudara-saudara. Karena itu adalah perintah dari Tuhan, saudara ya. Perintah dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, ketaatan itu menjadi motif kita di dalam kita bergumul dengan Tuhan. Dan saudara, waktu bergumul dengan Tuhan itu hal-hal yang Tuhan mau, terutama untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya. Maka saudara, kita melihat ada hal yang terjadi juga dalam diri kita. Tuhan juga mengubah kita, saudara. Kita bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Pada waktu kita mendoakan, kita sendiri dibentuk oleh Tuhan. Secara kita mungkin tidak sadar, saudara. Setelah berapa waktu baru kita sadar kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan kasih kesempatan kita melihat situasi yang tidak baik, lalu kita mendoakannya. Bukankah itu merupakan sesuatu hal yang baik yang Tuhan mau dari kita ya? Penglihatan itu bukan untuk membuat kita menjadi orang yang sombong, saudara, tapi menjadi orang yang mengasihi. Sama seperti Abraham pada waktu tahu tentang keadaan yang akan menimpa Sodom dan Gomora, itu justru membuat dia untuk datang ke hadapan Tuhan, mengasihi mereka, mengasihi umat Tuhan dan berdoa untuk mereka. Dan ketaatan, saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita berdoa hanya sekedar taat, saudara, ini ya karena Tuhan suruh ya taat aja, begitu ya. Taat itu di dalam motivasi yang terendah, saudara. Lebih tinggi dari itu adalah kasih. Dan paling tinggi itu adalah alasan kemuliaan Tuhan.
Kemuliaan Tuhan menjadi alasan mengapa kita itu bergumul bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi mengharapkan saudara-saudara, kita gereja membutuhkan lebih banyak orang sebetulnya ya yang mau bergumul, yang mau berdoa seperti ini. Pendoa syafaat yang berdiri di atas firman Tuhan dan yang berteriak kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kau biarkan umatmu, gereja, diri dan sebagainya. Saudara, diri kita sendiri. Kita mendoakan. Pada waktu Yakub bergumul dengan Tuhan, saudara lihat ya, di dalam pergumulan itu ada hasil bagi dirinya secara pribadi. Ada satu pertobatan, saudara, ada satu pemulihan. Saudara, bukan bertobat, dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menegaskan kembali janjinya. Dan saudara-saudara, kita melihat di dalam pergumulan itu ya, orang itu sampai pada satu titik ya, aku gak bisa hidup tanpamu. Saudara, kalau kita sampai bisa mengatakan pada titik itu, unless you bless me Lord, kecuali engkau memberkatiku, aku tidak akan melepaskan kamu. Saudara, Musa berkata, kecuali your presence go before me. Saudara, kecuali engkau berjalan di depanku, aku tidak mau melangkah. Nah, orang-orang besar seperti ini mempunyai sesuatu pergumulan di dalam hati yang begitu real dan begitu nyata bersama dengan Tuhan. Itu adalah rahasia mengapa mereka bisa dipakai Tuhan. Mengapa bisa dipakai Tuhan dengan besar. Kita mulai dari diri kita Bapak Ibu ya. Jujurlah bahwa kondisi kita memang kering saudara ya. Kondisi secara rohani kering. Dan mintalah, dan tidak usah malu, dan tidak usah tutup-tutupi dengan semua kegiatan kita. Tapi kita belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan dan datang kepada Dia. Dan saya harap saudara-saudara pada waktu mendengar hal ini, saudara dimanapun doakanlah supaya Tuhan pimpin kita ya. Mulai dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri saudara ya. Dan saya berharap saudara dan berdoa agar pergumulan itu akhirnya Tuhan pimpinnya. Kita bertumbuh bukan cuma bergumul untuk diri sendiri, tapi bergumul untuk gereja Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian saya sendiri saudara-saudara ya. Saya lahir besar dalam keluarga Kristen, papa mama yang sangat loyal, guru yang baik, dan sangat disiplin, saudara, ketat juga dalam mendidik anak-anak. Kalau anak sampai, saya masih ingat ya, saya dikasih cabai sama mama saya karena ngucapin kata kotor ya. Dan itu diingat terus, saya masih ingat terus. Mereka sangat jaga nama diri mereka sebagai guru, sehingga tuntutan masyarakat itu juga membuat mereka mendidik anak dengan baik. Sampai satu saat saudara-saudara ya, saya SMP saudara ya, pada waktu itu mama saya sakit ya. Karena sakit saudara-saudara akhirnya saya yang dulunya dikontrol begitu ya, lepas kontrol. Dulu kelihatannya baik gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 jadi anak yang baik sekali saudara-saudara ya. Tapi begitu lepas saudara-saudara ya, ternyata aslinya juga keluar ya. Jadi mulai bergaul dan jatuh di dalam dosa bersama dengan teman-teman remaja waktu itu. Dan Tuhan panggil saya pulang kembali bertobat itu melalui mama saya sakit ya. Jadi bersyukur sekali waktu itu cuma 1 tahun lebih terbuang begitu ya. Tapi waktu mama saya sakit akhirnya mulai deh saya mau gak mau ya harus rawat mama saya. Ya rawat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 sampai 5 tahun. Nah saudara-saudara poin saya begini, pada waktu awal-awal ya harus mendoakan orang tua ya. Pergumulan saya itu sebenarnya gini ya, saya punya masa remaja hilang. Gara-gara harus di rumah, saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan mama saya. Begitu ya, kalau sembuhkan saya pikirnya balik lagi. 1 tahun berdoa, gak sembuh-sembuh ya. 2 tahun berdoa, gak sembuh-sembuh ya. Bergumul terus ya. 3 tahun berdoa, setiap saya kalau hitung ya, yang hamba Tuhan yang datang ke rumah saya itu dari semua macam gereja ya. Dari saya gereja
Protestan, lalu orang Pentakosta, karismatik, segala macam doa terus. Tapi gak sembuh-sembuh ya. Tapi satu hal saudara, ada orang setiap kali datang mereka suruh doakan orang tua. Kalau anak doakan orang tua, Tuhan dengar begitu ya. Ya mereka hamba Tuhan yang bukan sekolah teologi kasih nasihat seperti itu, saya doa. Mulai dari doa awalnya saudara ya. Saya setting time saudara ya, waktu doa pagi doakan mama saya. Lalu saudara akhirnya Tuhan pimpin ya, mulai doakan keluarga saudara ya. Doakan keluarga, lalu doakan teman-teman, lalu doakan gereja Tuhan, saudara. Itu sesuatu peristiwa yang saya lihat setelah lewat itu saya lihat, wah, berawal dari sesuatu yang kelihatannya egois begitu ya untuk diri sendiri ya. Ternyata di dalam persekutuan dengan Tuhan ada sesuatu pertumbuhan yang Tuhan pimpin. Ya saya percaya saudara, semua dimulai dari hal yang kecil saudara ya. Ada orang yang mengatakan harus langsung besar, saya percaya nggak bisa. Ada orang-orang tertentu yang berawal dari hal yang seperti itu. Dan akhirnya mendoakan orang lain, mendoakan gereja lain. Ya setelah itu saudara pergumulan dengan orang tua saya nggak selesainya bagaimana? Tetap mama saya meninggal dunia. Saya doa 5 tahun nggak sembuh, nggak apa-apa. Tetapi di dalam 5 tahun itu Tuhan akhirnya panggil saya bertobat jadi hamba Tuhan. Ya. Dan itu sesuatu hal yang saya mau share di sini saudara-saudara, siapapun Anda hari ini, pengalaman pribadi Anda itu juga dipakai oleh Tuhan. Ada momen di mana Tuhan akan bukakan bahwa sesuatu yang kau alami hari itu ada kaitan dengan persiapan Tuhan untuk pelayanan. Ya, untuk persiapan Tuhan untuk pelayanan. Pada waktu saya melayani pertama kali di GRI Gempol, ya, saudara-saudara, bersama dengan pendeta Rudi Pranoto ya, yang saat ini sedang sakit. Saya masih ingat saudara-saudara kita melayani di satu rumah di sungai di Porong itu saudara-saudara, ada 2 orang tua ya saudara-saudara yang tidak ada anak dan di dalam keadaan yang kasihan sekali saudara. Suaminya itu tuli, istrinya lumpuh dan tidak bisa bergerak. Miskin sekali. Saudara-saudara, pada waktu sampai ke situ ya, waktu masuk ke rumah itu, bau aromanya menyengat sekali ya, saudara-saudara bisa tahu kalau orang hanya bisa tidur di situ, nggak ada apa-apa. Saya waktu masuk begitu, saya langsung mengingat pengalaman kira-kira 10 tahun yang lalu. Waktu saya masih remaja, waktu merawat orang tua saya sendiri. Waktu saya masuk itu mengingat Tuhan, wah minimal saya bisa dipersiapkan Tuhan untuk melayani orang tua ini, saudara-saudara. Dan 2 bulan kemudian kalau nggak salah dia meninggal, lalu setelah itu suaminya juga meninggal. Saya waktu melihat ke belakang ya, waktu alami itu dulu, wah sepertinya nggak bisa terima ya, bergumul sekali ya. Saya udah bertobat Tuhan, kenapa engkau nggak jawab doa untuk mama saya sembuh? Saya sudah menerima panggilan Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, kenapa nggak sembuh? Tapi ternyata saudara Tuhan mempersiapkan tuh hal yang lain. Dan saya juga nggak tahu, mungkin ada hal yang lain lagi yang kita belum mengerti sampai tuntas ya. Tapi satu hal yang menjadi penghiburan bagi kita adalah segala sesuatu di tangan Tuhan. Tuhan pakai, baik itu firman Tuhan, baik itu persekutuan, penderitaan kita juga, saudara-saudara ya, kesulitan yang kita alami, segala situasi yang sulit untuk membentuk kita makin serupa dengan Tuhan. Dan kalau misalnya kita sudah mulai belajar ya, bergumul dengan Tuhan, saya percaya saudara-saudara perlahan-lahan kebangunan rohani itu juga akan terjadi. Ya, bukan cuma doa bagi diri sendiri, tetapi juga berdoa lebih daripada itu, berdoa bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berbicara sampai di sini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami menjadi orang-orang Kristen yang bukan saja bersyukur, bergantung, berserah kepada Tuhan, tapi menjadi orang yang juga bergumul dengan Tuhan. Bukalah mata kami ya Tuhan, selidikilah hati kami, ketahuilah, kenalah pikiran-pikiran kami. Tolong kami Tuhan untuk sadar akan keadaan kami, keadaan gereja, keadaan bangsa dan negara. Dan ketika kami sadar tentang semuanya itu,
Berikanlah sesuatu yearning dalam hati kami, suatu kerinduan yang besar dalam diri kami untuk berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membangunkan gerejamu, membangunkan aku secara pribadi. Mengapa sekian lama begitu kering, begitu malas, begitu kurang berapi-api untuk Tuhan. Tuhan, selidikilah kami, tolonglah kami Tuhan, bersama-sama untuk berteriak kepada Tuhan, memohon sesuatu yang baik, yang Tuhan mau, yaitu revival, kebangunan rohani bagi gerejamu, dan juga bagi diri kami sebagai anggota tubuh Kristus. Kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan malam ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri PA kita, tapi sebelumnya kalau Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk ambil bagian di dalam mendukung pelayanan gerakan Reform Injili, saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Silakan memberi dengan sukacita, dengan cinta kasih, dengan beban, dan dengan doa. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai bertemu di waktu yang mendatang. Selamat malam.